Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di sini di YouTube channel Ransketsa Project. Ya, jadi kali ini kita tidak bakal mereaction sebuah video lucu lagi. Tidak ya teman-teman, tidak. Tapi di hari ini kita bakal mereaction sebuah video animasi bergambar yang bercerita tentang Rasulullah SAW. Iya, walaupun singkat tapi endingnya bakal membuat kita sedih ya. Ya, oke, mungkin kalian juga sudah tahu apa judulnya, jadi saya tidak banyak bicara lagi karena saya ingin fokus pada videonya, pada video ceritanya. Jadi saya ingin juga kalian fokus pada video ini ya, teman-teman. Jangan di-skip dan jangan pindah-pindah ke channel lain. Oke, itu yang paling penting. Ya, tanpa banyak bicara lagi, kita langsung saja di awal videonya ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Assalamualaikum semuanya, selamat datang kembali di channel Hidayah Ilahi, channel yang akan membahas berbagai kisah nyata Islami yang menginspirasi dalam cerita bergambar. Jika kalian tertarik, silahkan like dan subscribe channel ini agar bisa mencapai 1 juta subscriber. Udah subscribe nih. Berikan komentarmu juga di bawah ya. Jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya. Subscribe juga ya. Kisah mengharukan Rasulullah SAW ketika hendak dicambuk sebelum wafat. Kisah nyata ini dinukil dari kitab Duratun Nasin karya Syekh Utsman Al-Khawbawi. Lalu seperti apa kisah mengharukan ini? Tonton video ini sampai selesai. Sampai selesai. Jangan di-skip. Sebelum Rasulullah wafat, pada hari Jumat waktu asar, ketika Rasulullah SAW melaksanakan haji wada, yakni haji perpisahan, maka turunlah ayat berikut. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam menjadi agama bagimu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Ayat ini turun di padang Arafah saat beliau berada di atas unta. Saat menerima ayat ini, beliau Rasulullah merasa lemas dan segera bersandar pada untanya mendengarkan suara malaikat Jibril yang turun mengatakan, "Ya Muhammad, hari ini telah selesai urusan agamamu dan selesai apa yang diperintah dan dilarang oleh Tuhanmu. Maka kumpulkanlah sahabat-sahabatmu dan kabarkan pada mereka bahwa aku tidak akan turun lagi sesudah ini." Sepulangnya dari Mekah, Rasulullah SAW segera menyampaikan ayat tersebut kepada para sahabat yang telah berkumpul berikut pesan-pesan Jibril kepada beliau. Setelah mendengar pesan-pesan Rasulullah, sebagian para sahabat yang tidak mengerti bersuka cita sambil berkata, "Telah sempurnalah agama kita, telah sempurnalah agama kita." Akan tetapi Sayyidina Abu Bakar justru sebaliknya. Beliau sangat sedih dan berduka. Buru-buru Abu Bakar pulang ke rumahnya, menutup pintu rapat-rapat dan tidak berhenti menangis dan meratap siang dan malam. Para sahabat lainnya mendengar kondisi Abu Bakar, akhirnya menjenguknya dan mempertanyakan kesedihannya di saat sahabat lain bersuka cita. Sayyidina Abu Bakar pun berkata, "Hai para sahabat, kalian tidak mengetahui musibah apa yang akan menimpa dirimu sebentar lagi. Tidak kamu mendengar bahwa sesuatu yang telah sempurna akan mulai berkurang? Dan ayat yang turun itu mengisyaratkan bahwa kita akan berpisah dengan Nabi Muhammad SAW, dan bahwa Hasan dan Husain akan menjadi anak-anak yatim, dan istri-istri Nabi akan menjadi janda." Mendengar keterangan dan penjelasan Sayyidina Abu Bakar itu, serentak berteriaklah para sahabat dan menangis terseduh-seduh. Hal tersebut berlangsung terus-menerus hingga terdengar oleh Rasulullah SAW, dan datanglah beliau menemui mereka di rumah Abu Bakar. Melihat keadaannya sedemikian kalau di rumah Abu Bakar, Sayyidina Ali mencoba memberanikan diri bertanya kepada Rasulullah SAW, "Benarkah ya Rasulullah apa yang dikatakan Abu Bakar, bahwa ayat ini mengisyaratkan hari wafatmu telah dekat?" "Benar, bahwa waktu perpisahan kita sudah dekat," jawab Rasulullah SAW. Mendengar penegasan Rasulullah SAW tersebut, berteriaklah Abu Bakar terjungkir dalam keadaan pingsan. Sementara Sayyidina Ali dan para sahabat yang lainnya menangis sejadi-jadinya, diikuti oleh gunung-gunung, batu-batu, para malaikat di langit, binatang-binatang di darat dan di laut. Menurut salah satu riwayat, bahwa setelah turunnya Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3, Rasulullah SAW masih hidup selama 81 hari setelah turun ayat tersebut. Diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu
bahwa telah mendekati hari wafatnya, Rasulullah SAW memerintahkan Bilal agar mengumpulkan orang-orang untuk sholat berjamaah. Sesudah para sahabat Muhajirin dan Ansor semuanya berkumpul di dalam masjid dan sholat berjamaah 2 rakaat, berdirilah Rasulullah SAW dan naik ke atas mimbar. Setelah memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah SWT, kemudian beliau Rasulullah berkhutbah. Wahai kaum muslimin, sesungguhnya aku adalah nabimu, penasihatmu, dan mengajak kamu kepada jalan Allah dengan seizinnya. Sesungguhnya aku bagimu sebagai saudara penyayang dan ayah pengasih. Barang siapa di antara kamu merasa telah aku zalimi, hendaklah berdiri sekarang dan mengambil kistos, membalas daripadaku sebelum aku harus membayar kistos itu di hari kiamat. Mendengar seruan Rasulullah SAW itu, tak seorang pun dari para hadirin berdiri, hingga beliau mengulang-ulang sampai 3 kali. Setelah itu, barulah berdiri seorang sahabat bernama Ukasyah bin Mohsin. Ia lalu mendekati Rasulullah SAW seraya berkata, Ya Rasulullah, sekiranya engkau tidak mengulangi seruan tadi hingga berkali-kali, tidaklah aku berani berdiri di sini untuk menceritakan sesuatu saat bersamamu pada perang Badar, yakni ketika untaku mendekati untamu saat itu, dengan maksud agar aku dapat mencium pahamu. Tiba-tiba engkau mengeluarkan cambuk untamu hingga mengenai pinggangku. Aku tidak tahu apakah engkau sengaja atau tidak saat itu. Benarkah aku sengaja memukul engkau, hai Ukasyah? Sahut Rasulullah SAW sambil menyuruh Bilal mengambil cambuk untanya di rumah Siti Fatimah. Sesampainya di rumah putri Rasulullah SAW tersebut, Siti Fatimah bertanya kepada Bilal, Ya Bilal, untuk apa ayahku meminta cambuk ini? Jawab Bilal, Rasulullah hendak memberi kisos bagi dirinya. Gerangan siapakah yang sampai hati menerima kisah dari Rasulullah, ya Bilal? Tanya Siti Fatimah penuh cemas dan rasa heran. Ukasyah, jawab Bilal singkat. Setibanya di masjid, Bilal segera menyerahkan cambuk itu kepada Rasulullah SAW, yang oleh beliau langsung diberikan kepada Ukasyah. Melihat Ukasyah memegang cambuk, serentak berdirilah Sayyidina Abu Bakar dan Umar menghampiri Ukasyah seraya berkata, Hai Ukasyah, terimalah kisah dari kami berdua dan jangan sekali-sekali engkau menyentuh Rasulullah. Duduklah kalian berdua, Allah telah mengetahui kedudukanmu, pinta Rasulullah SAW kepada 2 tokoh sahabat tersebut. Kemudian berdirilah Sayyidina Ali dan berkata kepada Ukasyah, Aku masih hidup, hai Ukasyah, tidak rela hatiku jika engkau menerima kisah dari Rasulullah. Inilah punggung dan perutku, cambuklah aku dengan tanganmu. Hai Ali, duduklah. Aku telah mengetahui kedudukan dan niatmu, perintah Rasulullah SAW. Kemudian berdirilah Hasan dan Husain sambil berkata, Engkau mengetahui bahwa kami adalah cucu Rasulullah dan bahwa menerima kisah dari kami adalah sama nilainya dengan kisah dari Rasulullah. Duduklah kamu berdua, wahai permata hatiku, seru Rasulullah SAW kepada kedua cucu beliau. Sambil berpaling kepada Ukasyah, beliau berkata, Cambuklah aku, hai Ukasyah. Ya Rasulullah, ketika cambukmu mengenai pinggangku, saat itu aku sedang tidak berpakaian, kata Ukasyah yang disambut oleh Rasulullah dengan menyisihkan bajunya, hingga tubuh beliau yang putih bersih terlihat jelas. Sementara para sahabat yang melihat kejadian langka itu saling bertangisan, tidak rela hati melihat keadaan itu. Lalu Ukasyah berdiri menghampiri Rasulullah SAW sambil memegang cambuk. Tiba-tiba, di luar dugaan para sahabat, Ukasyah melemparkan cambuknya dan seketika memeluk dan menciumi tubuh Rasulullah SAW yang tanpa pakaian itu sepuas hatinya sambil berkata, Siapa yang rela hati menerima kisah dari engkau ya Rasulullah? Semua ini kulakukan semata-mata hanya satu tujuan, yaitu agar tubuhku dapat bersentuhan dengan tubuhmu. Demi kemuliaan dan kehormatanku, aku dilindungi Tuhan dari api neraka. Maka bersabdalah Rasulullah SAW kepada para sahabat, Wahai para sahabat, siapa yang ingin melihat salah seorang ahli surga, lihatlah orang ini. Kemudian para sahabat berdiri mendekati, menjabat tangan dan menciumi dahi Ukasyah sambil berkata, Beruntunglah engkau Ukasyah, engkau telah memperoleh derajat yang tinggi dan karunia besar mendampingi Rasulullah SAW kelak di surga. Wallahu a'lamu bishwabi wal muradi. Nah, dari kisah ini betapa besar cinta Ukasyah kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang luar biasa.
Semoga kita dapat meneladani akhlak Ukasha dalam mencintai Rasulullah SAW. Semoga kita memperoleh syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara klik. Gimana teman-teman videonya? Sangat sedih ya. Saya sedih cuy. Walaupun tidak mengeluarkan air mata, tapi sangat sedih cuy kisahnya. Bagaimana sahabat-sahabat beliau yang sangat cinta kepada baginda Rasulullah, yang sangat begitu cintanya kepada beliau yang tidak bisa diungkapkan kata-kata ya. Bagi kalian yang sangat rindu kepada beliau, jangan lupa ya, salawat, banyak-banyak salawat kepada beliau supaya kita dapat ketemu dan dapat syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Ya mungkin kayaknya nggak ada lagi yang bisa saya omongin kepada kalian semuanya. Kalau gitu segini aja untuk episode kali ini, dan jangan lupa klik like, share ke teman-teman kalian, dan subscribe, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. See ya.